Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 IPS dimanapun kalian berada. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian masih tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun saat ini kita masih belajar dari jarak jauh. Nah, kembali lagi kita bertemu dengan Ibu Diana di sini dalam mata pelajaran geografi. Nah, bab yang akan kita pelajari masih mengenai peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Namun, pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai pembagian peta dan juga komponen-komponen peta. Nah, Ibu sangat berharap kalian menonton dan memahami video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Namun, jikalau kalian masih kurang bisa memahami, kalian boleh chat Ibu secara pribadi atau kita boleh berdiskusi di grup kelas. Oke, anak-anak Ibu, selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pembagian peta berdasarkan skala. Sekarang kita akan membahas pembagian peta berdasarkan isinya. Yang pertama adalah peta umum, yaitu peta yang menggambarkan segala sesuatu yang bersifat umum dari kenampakan permukaan bumi. Peta umum terbagi atas dua. Yang pertama adalah peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan relief atau bentuk dari permukaan bumi. Relief tersebut misalnya gunung ataupun lembah. Sedangkan peta korografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan berskala sedang. Contohnya adalah atlas. Sedangkan peta khusus atau tematik adalah peta yang menggambarkan khusus kenampakan yang terjadi di permukaan bumi. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai garis kontur atau garis hayal yang menghubungkan wilayah dengan ketinggian yang sama. Misalnya contoh di sini kita lihat ada ketinggian 2384 yang dihubungkan dengan garis-garis putus. Kemudian ada juga 2297. Nah, ini merupakan adalah peta topografi. Apa sifat peta topografi? Yang pertama, semakin rapat garis kontur maka daerah tersebut cenderung terjal, dan sebaliknya jika jarak kontur renggang maka daerah tersebut bersifat landai. Kemudian kedua, garis kontur diberi tanda bergerigi menunjukkan adanya depresi atau cekungan di puncak, misalnya gunung api. Kemudian yang ketiga, peta topografi menggunakan skala antara 1:50.000 sampai 1:100.000. Peta rupa bumi Indonesia menggunakan skala 1:25.000. Nah, berikut ini adalah contoh peta tematik atau dengan tema khusus mengenai peta kepadatan penduduk di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bako Surtanal atau Badan Koordinasi dan Survei Pemetaan Nasional pada tahun 1994. Nah, kita ambil contohnya yaitu di sini warna merah di mana jumlah penduduknya lebih besar daripada 1299 km persegi. Kemudian warna orange yaitu 600 sampai 1299 km persegi dan seterusnya. Selanjutnya adalah pembagian peta berdasarkan sumber datanya. Yang pertama adalah peta turunan, yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada sehingga tidak memerlukan survei lapangan lagi. Contohnya adalah peta Sumatera Utara yang diturunkan dari Pulau Sumatera, kemudian Pulau Sumatera yang diturunkan dari peta Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peta dasar, yaitu peta yang dibuat berdasarkan hasil survei langsung lapangan dan dijadikan sebagai acuan peta turunan. Contohnya adalah peta desa. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian peta menurut bentuk atau fisiknya, yaitu yang pertama adalah peta analog atau disebut juga dengan peta datar, yaitu representasi fenomena geografis yang disimpan dalam bentuk kertas atau media cetakan. Contohnya adalah peta SP 2010. Kemudian peta digital adalah representasi fenomena geografis yang disimpan dalam bentuk komputer, misalnya ada save file. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen peta, dimulai dari judul peta, kemudian ada insert, kemudian ada petunjuk arah, kemudian ada simbol, kemudian ada legenda, kemudian ada sumber peta, kemudian ada tahun pembuatan peta. Di situ ada dilihat Januari tahun 2007 ya anak-anak ibu. Kemudian di situ oleh
Ada garis tepi, gratikul itu disebut juga dengan letak astronomis ya. Itu sama saja. Kemudian ada skala. Nah, skala di sini dipakai menggunakan skala grafis. Kemudian ada warna peta, kemudian tipe huruf. Lagi yang kurang di sini adalah unsur pembuat peta. Kita lihat di situ ada kata dibuat oleh. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen peta. Isi peta menunjukkan isi dari makna ide penyusun peta yang akan disampaikan kepada pengguna peta. Nah, adapun komponen-komponen peta yang pertama adalah garis astronomis, yaitu garis yang berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat. Misalnya, Indonesia letak astronomisnya terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua adalah judul peta yang mencerminkan isi peta. Contohnya adalah peta Provinsi Sumatera Utara. Nah, yang perlu kalian ingat adalah dalam penulisan judul peta harus menggunakan huruf kapital. Dan yang ketiga adalah skala peta, yaitu untuk melihat tingkat ketelitian dan kedetailan objek yang dipetakan. Nah, tadi peta yang kita perhatikan bersama adalah menggunakan peta skala grafis. Apa itu skala? Yaitu perbandingan jarak di peta dengan jarak di permukaan bumi. Dan yang keempat adalah simbol arah, yaitu sebagai petunjuk arah atau orientasi peta. Arah utara lazimnya mengarah pada bagian atas peta. Misalnya kalau simbol arah itu ada bagian barat, timur, utara, dan juga selatan. Selanjutnya adalah legenda, yaitu untuk memberikan keterangan tentang simbol-simbol yang ada di dalam peta. Kemudian ada insert, yaitu peta yang diperbesar dari bagian belahan bumi. Misalnya peta Provinsi Sumatera Utara berasal dari peta turunan dari peta Pulau Sumatera. Kemudian insert adalah sistem tata letak peta yang dimana menunjukkan letak peta yang bersangkutan terhadap peta yang lain di sekitarnya. Nah, insert terkadang dimanfaatkan untuk menunjukkan lokasi yang dianggap penting dari suatu daerah tertentu. Misalnya Provinsi Sumatera Utara, contoh insertnya adalah Danau Toba. Kemudian yang ketujuh adalah tahun pembuatan peta yang sangat diperlukan, terutama pada peta yang menggambarkan data atau keadaan yang cepat berubah. Komponen yang selanjutnya adalah orientasi peta atau orientasi arah. Nah, orientasi peta sangat penting dalam membaca dan menginterpretasi isi peta. Orientasi arah biasanya menunjukkan arah mata angin seperti barat, timur, utara, dan selatan. Kemudian warna pada peta menggambarkan objek tertentu. Misalnya warna yang menunjukkan daerah perairan ditunjukkan dengan warna biru. Kemudian daerah daratan ditunjukkan dengan warna hijau, orange, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah lettering, yaitu semua tulisan dan angka yang tertera dalam suatu peta. Lettering berfungsi mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada. Nah, lettering sendiri adalah teknik dan cara penulisan dalam peta. Misalnya kita membuat suatu judul peta harus menggunakan huruf kapital dan berwarna hitam. Kemudian ketika kita menulis segala sesuatu yang berhubungan perairan, tinta yang digunakan adalah berwarna biru. Dan ingat, dalam penulisan peta tidak boleh ada yang disingkat. Yang selanjutnya adalah sumber keterangan riwayat peta atau juga disebut dengan sumber peta, yang meliputi penyusun peta, percetakan, sistem proyeksi peta, tanggal tahun pengambilan data, tanggal pembuatan pencetakan peta, dan lain sebagainya yang memperkuat identitas penyusunan peta yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya ketika kamu menyalin sebuah peta dari atlas, kamu tulislah disalin oleh Atlas Indonesia tahun 2020 misalnya ya anak-anak ibu. Kemudian atau kalian menyalin peta dari Baku Surtanal, berarti kalian tulis disalin oleh Baku Surtanal tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya adalah grid gratikul, yaitu untuk memudahkan penunjukan letak sebuah titik di peta atau untuk memudahkan penunjukan lembar peta dari sekian banyak lembar peta. Nah, teknik dari grid atau gratikul ini menunjukkan bagaimana teknik cara memperbesar ataupun memperkecil peta. Nah, dari pembahasan yang tadi, sekarang kita akan praktek langsung menentukan komponen-komponen peta. Oke, sekarang kita akan menentukan judul peta. Yang mana anak-anak ibu? Iya, betul. Judul petanya adalah Peta Indeks HIV Ibu Hamil Kota Ambon pada tahun 2017. Setelah itu kita lihat komponen yang lain. Di situ ada tahun pembuatan peta. Iya, tahun 2017. Kemudian ada skala peta ya yang digunakan dengan skala grafis. Oke, komponen keempat apa anak-anak ibu? Yaitu
orientasi arah, kemudian ada dia di situ legenda, kemudian ada warna ya, ada warna hijau tua, hijau muda, kuning. Oke, kemudian juga kita bisa menemukan adanya insert ya yang berwarna merah, sedangkan latarnya itu ada berwarna biru muda. Kemudian juga ada sumber peta. Nah, kita juga bisa melihat di sini ada letak astronomis, kemudian ada gridnya juga, kemudian ada juga lettering atau teknik penulisan dalam peta. Kemudian juga kita bisa melihat adanya garis tepi. Oke, demikianlah dulu materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai pembagian peta dan juga komponen-komponen peta. Nah, besar harapan Ibu, anak-anak Ibu kelas 10 IPS mampu mengikuti dan juga memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, tugas kalian di rumah adalah menyalin kembali video yang sudah Ibu buat. Kemudian gambarlah sebuah peta lengkap dengan komponen-komponen peta. Oke, anak-anak Ibu, meskipun saat ini kita belajar dari jarak jauh, Ibu harapkan kalian masih tetap mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar kita. Oke, demikianlah dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat.